wahai diriku, wahai Pak Ripto, siapa Tuhanmu? Tanya ke diri, Allah Tuhanku, kenal enggak kau dengan Tuhanmu itu? Nah, baru berpikir kita. Yakin kita. Maka saya katakan bertemu Allah, bertemu Tuhan, itu bukan seperti bertemu kita sama teman kita. Duduk di kursi salaman, cium tangan, ya enggak lah. Bertemu Allah, bertemu paham dengan keyakinan. Ya. Coba tanya ke diri masing-masing. Ya. Wahai siapa Tuhanmu? Allah Tuhan, jawab dengan lisan yang pasti. Maksudnya keyakinan yang benar. Jangan hanya mulut ngomong Allah Tuhanku. Kau paham enggak dengan Tuhanmu itu? Kan itu, wahai Tuhanku. Ya, nah. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kau kenal belum dengan Muhammad nabimu itu? Ya, nah. Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Kiblat itu apa? Arah. Mana kiblat? Baitullah. Ini Baitullah. Hati kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi a'adini mahabbataka wa ma'rifat. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ketua Purja Limas 38, Bapak Haji Dadang Suwandi beserta Ibu. Dan yang saya hormati Bapak pengurus Purja Limas 38 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak ini sepuh serta Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah semua yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Tadi sudah banyak pencerahan dari Pak Ketua. Memang biasa, Pak. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Biasa aja. Nah, tapi yang penting bagi kita sekarang bagaimana menyelamatkan diri kita terlepas daripada ya orang senang ataupun tidak, ya, tidak ada urusan. Kita beribadah bukan supaya orang senang dengan kita. Ya, orang mau senang silakan, orang benci silakan. Yang penting apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dan bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasul. Itu yang penting. Apalah artinya orang senang dengan kita, tapi apa yang kita lakukan bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Nah, mau senang silakan, mau benci silakan. Yang penting itu apa yang kita laksanakan bersesuaian Al-Quran dan sunnah. Walaupun kadang-kadang semua orang mengklaim bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah, tetapi
ketika pemahaman terhadap satu ayat atau hadis itu bisa berbeda-beda. Ya, kadang-kadang yang salah karena tidak ada pembanding, itu yang salah dianggap benar. Nah, di sini kita harus berhati-hati juga. Sebagai contoh, mungkin pernah saya kemukakan di tempat lain. Pernah saya dengar satu ungkapan, satu ceramah. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Bahkan menurut Imam Syafi'i, orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, di waktu sore dia bodoh. Orang yang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Ungkapan ini saya belum pernah baca langsung dari buku, tapi saya dengar dari yang bersangkutan. Ungkapan ini membuat orang lain benci kepada tasawuf, apalagi pengikut Imam Syafi'i yang begini banyak. Kalau dibom dengan ungkapan seperti itu tanpa kita pahami, mungkin pengikut Imam Syafi'i juga akan anti tasawuf. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut saya justru Imam Syafi'i itu ahli tasawuf. Di antara 4 mazhab yang mazhab fikih, mazhab mutlak itu Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, itu yang menggunakan ihtiyat dalam penetapan hukum hanya Imam Syafi'i. Salah satu bukti bahwa beliau ahli tasawuf. Jadi maksudnya siapa orang belajar tasawuf waktu pagi, di sore hari dia bodoh, itu bukan idiot, merasa tidak tahu. Karena yang tahu itu Allah. Merasa tidak punya ilmu, karena yang berilmu itu Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan merasa bodoh dan negatif, orang nggak mau belajar tasawuf lagi. Makanya perlu ini menjadi penjelasan. Karena kadang-kadang yang salah itu kalau nggak ada pembanding, nggak ada penjelasan, itu yang salah dianggap benar. Akhirnya orang akan menjauh dari ilmu tasawuf. Ya. Padahal maksudnya orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari akan bodoh, maksudnya dia tidak merasa tahu, karena yang tahu itu Allah. Dia tidak merasa pintar, yang pintar itu Allah. Jadi kalau orang masih merasa punya ilmu, masih merasa tahu, merasa pintar, justru itulah yang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Ya, ini kalau dipahami secara negatif, ya anti tasawuf ini. Padahal maksudnya nggak begitu. Yang normal itu Pak, di balik dinding itu nggak kelihatan, itu normal. Jarak yang agak jauh itu 1 kilo sudah nggak kelihatan orang, itu normal. Tapi orang-orang tasawuf yang Allah bukakan kasabnya, ya, muka sapahnya dibuka oleh Allah hijabnya, jangankan di balik dinding, balik pulau bisa dilihatnya. Ya, jangankan hanya jarak 1 kilo gitu ya, jarak setahun, 2000 tahun, 1000 tahun sudah terlihat olehnya. Ini orang-orang yang dibukakan Allah hijab. Ya. Jangankan yang diucap, kalau normal kan yang diucapkan mulut baru kita dengar, baru kita tahu. Orang-orang tasawuf yang memang Allah bukakan hijabnya, terbetik di hati saja orang Allah dia sudah tahu. Ya, ini mah. Jadi orang yang belajar tasawuf selama 40 hari dia tidak menjadi normal, itu dalam artian nih, bukan negatif, tetapi positif, di atas normal. Ya, saya banyak ya mengalami hal seperti itu. Dulu waktu akan terjadi tsunami di Aceh dulu, ya,
Itu guru saya sudah ngasih tahu ke saya, itu 1 minggu sebelum terjadi. Minggu depan ada kejadian dahsyat katanya di Indonesia. Ratusan ribu yang mati. Kejadian apa? Saya bilang, nanti aja saksikan sendiri katanya. Saya sudah melihat betul kejadian itu. Tiba-tiba terjadi tsunami di Aceh, ribuan yang mati. Saya pernah ketemu dengan Abu Asad Gadim Rejo. Beliau waktu itu tahun 1997 awal Januari 1997. Dia ngomong ke saya, nah Rusdi katanya tahun depan ada kejadian besar di Indonesia. Kamu nggak usah ikut-ikutan, tonton aja. Kejadian apa, Pak? Pokoknya nanti ada katanya. Tiba-tiba 98 suara turun bakar-bakar di Jakarta. Ini nak normal yang begini, Pak. Nah, 2 tahun sebelum beliau meninggal, dia sudah kasih tahu saya. Ya. Saya sudah bosan di dunia ini, saya mau pulang katanya. Kapan, Pak? Tahun depan katanya. Ya. Tahun sebelum beliau meninggal maksud saya. Tahun depan saya mau pulang. Kok cepat amat, Pak? Saya sudah nggak betah di dunia, sudah mau pulang aja. Kasih tahu. Nah waktu saya ke Palembang, ya lagi nawar-nawar duku waktu itu, mau musim duku. Pikiran saya mau beli duku, pulang nanti mau silaturahmi sama beliau. Langsung ada telepon ke saya. Ini Pak Rusdi, iya saya bilang. Ini siapa? Saya disuruh Abah masih tahu, disuruh anak Abah masih tahu katanya. Abah sudah meninggal katanya. Abah Asad. Nah jadi artinya ini yang hal-hal yang begini di luar normal. Jadi kalau dikatakan orang belajar selama 40 hari dia tidak akan menjadi normal, itu bukan negatif. Ya. Dan itu bukan menunjukkan Imam Syafi'i anti tasawuf. Nah, ini yang harus kita paham. Dan banyak hal-hal yang kadang-kadang menjerumuskan kita. Ya. Dulu pernah ada kejadian juga. Ada jamaah yang tanya kepada saya, karena saya selalu mengungkapkan la maujud illallah. Ya. Lalu ada yang komplain, seorang kiai, seorang ustadz, kalau la ma'bud illallah, saya setuju katanya, tak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau la maujud illallah itu nggak benar itu. Ya. Sebab maujudun itu artinya dijadikan. Kalau la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan katanya. Sehingga jamaah agak gelisah waktu itu. Mereka tanya kepada saya. Jadi saya bilang, ini bahasa hakikat. Bahasa hakikat ini nggak bisa hanya digunakan dengan bahasa biasa, bahasa telanjang. Nah, jadi harus kita lihat dengan bahasa hakikat. La maujud illallah, maksudnya maujudun isim maf'ul yang dijadikan. Kalau disebut la maujud illallah, artinya yang maujud ini, yang dijadikan ini pada hakikatnya enggak ada. Yang ada itu Allah. Bukan Allah dijadikan. La maujud, tidak ada yang maujud enggak ada. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada bumi, ada langit, itu maujud semua itu. Pada hakikatnya yang maujud itu enggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Kenapa? Karena yang maujud yang ada ini itu wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Yang namanya wujud bayangan mengikuti pemilik bayangan. Nah, makanya la maujud illallah artinya tidak ada yang maujud kecuali yang ada hanya Allah. Nah, hal-hal yang begini ini harus kita pahami lebih jauh. Makanya belum tentu juga apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang ahli
ya bahasa itu akan bersesuaian dengan pemahaman tasawuf gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini sebenarnya apa yang kita cari ini gitu ya. Dalam dunia ini, dalam hidup ini yang kita cari itu apa? Apakah kita mencari duit, mencari jabatan, mencari pujian? Tujuan kita di dunia ini tidak ada lain mencari keselamatan. Ya, selamat pulang kembali kepada Allah. Itu. Bagaimanapun banyaknya duit kita, bagaimanapun tingginya jabatan kita, kalau pada akhirnya su'ul khatimah, nggak ada gunanya. Duit kita triliunan, jabatan kita sampai jabatan tinggi, ya, tapi ketika matinya su'ul khatimah, hapus semuanya. Ya. An-nasu niyamun fa idza mata intabahu. Manusia sekarang ini dalam posisi tidur, Pak. Ketika dia mati baru terbangun. Hidup ini tidak ubahnya seperti mimpi. Ya, cobalah kita mimpi. Dalam mimpi kita punya rumah bagus, punya mobil mewah, ya, kemudian punya uang yang banyak. Dalam mimpi, begitu bangun, mana duitnya, mana mobilnya, nggak ada. Nah, begitulah hidup ini. Nah, walaupun kelihatannya kita punya ini, punya itu hanya sementara. Begitu mati, hilang semua. Ya. Jadi yang kita cari dalam hidup ini hanyalah keselamatan kita untuk pulang kembali kepada Allah. Maka sering saya katakan, tujuan utama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Ya. Tetapi untuk mengenal Allah. Tujuan utama. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu tujuan utamanya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Bukan menyembah aku, mengenal aku. Ya, liya'rifuni. Jadi tujuan utama manusianya adalah mengenal Allah itu dulu. Makanya sampai ada istilah dalam ilmu tauhid, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, kita ini kadang-kadang ketidakpahaman kita itu menjelekkan orang lain, gitu. Itu menutupi kebodohan kita. Nah, contohnya begini, ada ungkapan, ad-dunya sijinul mu'minin. Dunia ini adalah penjara si al-mu'min. Ya. Akhirnya orang nggak mau, masa dunia penjara bagi orang yang beriman. Ya. Akhirnya orang Islam ini tertinggal katanya, karena dia di penjara. Nah, akhirnya dicari-carilah. Ini hadis yang palsu lah. Nah, ini kan ini dhaif lah dan lain sebagainya. Padahal begitu maksudnya. Ad-dunya sijinul mu'minin. Mana dunia? Dunia ini tubuh, Pak. Sijin itu artinya penjara. Al-mu'min itu baru. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Jadi kalau ad-dunya sijinul mu'minin, tubuh kita ini penjara bagi pada ruh kita. Jadi ruh kita ini sekarang lagi di penjara, tidak terkungkung, tidak bebas. Ya. Itu ad-dunya sijinul mu'minin. Al-mu'min itu bukan orang beriman, al-mu'min ruh kita. Nah, begitu kita meninggal, nah, baru lepas dari penjara ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dulu pernah juga
Ya, inilah kadang-kadang ya bukannya kita untuk memahami sehingga kita bisa mengerti, tetapi justru menilai satu penilaian yang sebenarnya yang menilai sendiri tidak tahu tata nilai. Ya, saya pernah mengungkapkan, ya, qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Itu hadis, Pak. Ya, qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min artinya ruh itu. Itu baitullah. Ya. Jadi baitullah yang asli saya bilang itu ya hati al-mu'min itu. Kalau baitullah yang di Mekah itu Nabi Ibrahim yang membangunnya. Itu batu disusun. Langsung ada yang ngomong, jangan dua kali bu yang ngomong itu batu tersusun. Emangnya apa? Itu batu, memang batu tersusun itu. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami, seolah-olah mau menjelekkan, bukan, menjelaskan. Nah, jangan kita terpaku hanya Baitullah yang ada di Mekah sana, itu kiblat tubuh yang di situ. Ada. Nah mulailah dicari-cari, saya ini orang Syiah lah, gitu ya. Ditanya sama Pak Haji, Pak Bukhari Muslim, apa benar Pak Rusdi orang Syiah? Enggak, kebodohan dia menjelekkan orang lain. Gitu. Ini yang enggak benar ini. Mestinya tanya, ya, kenapa kok bisa itu yang disebut dengan Baitullah yang aslinya di sini? Ya, Baitullah di sana itu isyarat, syariat itu isyarat semua itu. Ya, maaf ini, yang namanya syariat itu isyarat untuk kita pahami isi. Cobalah perhatikan, ya dan menunaikan ibadah haji itu kalau nggak dipahami maknanya apa? Maaf, mohon ampun sama Allah, kayak main-main. Ya dan, tapi begitu kita pahami maksudnya, masya Allah luar biasa. Coba kita perhatikan pakai ihram. Buka pakaian semua yang berjahit, lalu pakai yang tidak berjahit. Ada apa-apaan ini? Kalau hanya dilihat lahirnya saja. Tapi saya katakan semua syariat itu pasti ada isi. Jangan hanya melihat syariatnya saja. Buka pakaian yang berjahit, termasuk singlet, celana dalam, buang semua. Pakai yang tidak berjahit. Kalau ini kain ihram, itu gampang. Itu. Kalau haji cuma 2 hari 2 malam, tanggal 8 Zulhijjah pakai ihram, berangkat kita ke Mina, ke Arafah. Lalu kemudian kita wukuf di Arafah tanggal 9. Tanggal 10 pagi sudah di Mina, melontar Jamrah Aqabah, selesai tahallul awal, buka pakai ihram, dan dipakai biasa. Ya, kalau hanya sekedar itu. Tapi maksudnya apa? Tanggalkan semua pakaian kehambaan untuk memakai pakaian ketuhanan. Itu pakaian berjahit kan pakaian kehambaan. Iri, dengki, hasud, itu pakaian kehambaan semua. Percuma kalau sudah haji kalau itu nggak ditanggalkan. Itu memakai pakaian ihram, kain ihramnya sebentar. Memakai makna ihramnya itu loh. Lepaskan semua pakaian yang berjahit, pakaian kehambaan itu yang berjahit. Pakai pakaian ketuhanan yang tidak berjahit. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, itu yang tidak berjahit. Yang pengasih itu Allah, bukan kita. Lalu kita coba kita pakai, suka menolong orang, suka memberi. Kalau yang pelit itu pakai yang berjahit. Dendam itu pakai yang berjahit. Lepaskan sifat dendam. Al-Ghaffar, pakaian ketuhanan. Allah Maha Pengampun. Kita pakai pakaian ketuhanan. Itu salah satu diantaranya. Jadi itu isinya itu. Jadi percuma kalau kita sudah walaupun berulang-ulang kita pakai ihram, pakai Mekah. Tapi kalau pakai yang berjahitnya, pakai kehambaannya masih dipakai. Iri, dengki, hasud, gitu ya. Bully sana, bully sini. Nah itu pakai kehambaan semua itu. Ya kan?
nggak akan mabrur itu nggak. Makanya saya bilang yang masuk surga itu bukan haji yang sah, Pak, yang mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga. Bukan haji yang sah. Ya, kalau sah kan terpenuh syarat dan rukun, itu sah. Apakah sudah mabrur? Belum tentu. Ya, tapi kalau yang mabrur itu terpakai makna manasik. Nah, contohnya ihram tadi sajalah. Ya, ya. Kita datang, ya, kita memberi, kita menolong orang, terserah apa yang bisa kita bantukan. Mungkin sekedarnya harta kita, mungkin pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita. Orang lain tertolong, terbantu karena kehadiran kita. Ya. Orang lain tidak akan tersakiti. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengatakan orang itu salah. Kita datang, ya, tidak menyakiti orang, ya, maka kita seperti tawon lah gitu. Coba perhatikan tawon. Tawon itu kalau sudah hinggap di sebuah ranting, pantang dia pindah sebelum melahirkan madu. Dimanapun dia hinggap, tak ada ranting yang patah. Itu ilmu tawon. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu diantaranya. Kemudian sa'i. Ya, ini saya bilang tadi yang syariat itu ada isi. Ya. Sa'i itu kalau sa'i saja dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa kan sebentar. Ya, paling 1 jam selesai. Ya. Apakah selesai kita sa'i di sana? Selesai urusannya? Belum, Pak. Itu mah isyarat. Syariatnya begitu. Apa itu makna sa'inya? Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, dan bersegeralah kamu meminta surganya, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-larilah kamu menghindar dari kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu. Itu namanya sa'i. Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Ya, makanya wasari'u ila ma'fiyatin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardi, dan berlari-larilah kamu, ya, meminta surganya, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-lari kita untuk mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Walaupun hanya sekedar bersedekah seteguk air putih, walaupun hanya bersedekah sebiji kurma, atau sekedar mengoles-oleskan minyak wangi di tangan orang, ya, itu kebaikan. Jadi berlari-larilah kamu untuk mengejar kebaikan atau surga. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Banyak benar kesempatan untuk berbuat baik, itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk yang takwa. Maksudnya apa? Yang mau berbuat, ya. Jadi berlari-lari kita untuk menghindar dari kejahatan, dan berlari-lari kita untuk mengejar kebaikan. Kapan? Seumur hidup. Makanya saya bilang haji sekali, seumur hidup haji. Gitu. Sekali kita sa'i di Makkah itu, tapi seumur hidup kita bersa'i. Nah itu, kalau itu yang kita lakukan, baru mabrur, Pak. Jadi bukan hanya sekedar lari-lari Safa Marwah, Marwah Safa, itu mah isyarat. Gitu. Wukuf di Arafah, gitu. Kenapa harus tanggal 9 wukuf di Arafah? Kenapa enggak tanggal 8, tanggal 10? Bahkan dulu pernah ada yang mengusulkan supaya haji itu 2 kali. Ada dulu, profesor siapa itu lupa saya. Ya, maaf. Supaya Menteri Agama mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi supaya haji diadakan 2 kali. Karena banyak peminatnya. Ini bukan wisata loh. Ini isyarat semua. Isyarat untuk
kehidupan manusia. Ya. Haji wukuf di Padang Arafah harus tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa tanggal 9? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaitu sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur, hati lapis pertama. Dalam sudur ada qalb lapis kedua, dalam qalb ada fuad lapis ketiga, dalam fuad ada saqaf lapis keempat, dalam saqaf ada luban lapis kelima, dalam luban ada sir lapis keenam, dalam sir ada sirusir lapis ketujuh, dalam sirusir ada nur lapis kedelapan, dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana lapis ke-9. Ini isyarat. Artinya kalau sudah masuk ke lapis ke-9, sampailah perjalanan kita menuju Allah. Makanya wukufnya mesti tanggal 9. Kata. Ini isyarat bahwa perjalanan hidup kita kembali kepada Allah menuju lapis ke-9. Saya kira itu juga lah kenapa di tanah Jawa itu ada wali 9. Bukan hanya 9 orang wali di tanah Jawa itu, Pak, ribuan orang wali Allah di sana. Tapi artinya kalau sudah sampai ke lapis ke-9, waliullah lah itu. Jadi perjalanan kita menuju Allah sampai ke lapis ke-9. Makanya dalam istilah mutarekat itu ya, ibarat kita berjalan kepada Allah, tiba di Allah baru berhenti. Kalau sudah sampai ke puncak ke lapis ke-9, ada dua kemungkinan. Bertahan, kalau enggak turun. Iblis selalu berusaha untuk menurunkan derajat manusia ke jurang yang hina. Maka isyaratnya dari Padang Arafah berangkatlah ke Muzdalifah, ambil kerikil di situ. Ya. Lalu pergilah kita ke Mina, melontarlah di sana Jamratul Ula Wusta Aqabah. Kalau dipikir ngapain melontar gitu, batu kecil begitu. Tapi itu isyarat. Ya. Artinya ketika kita sampai di puncak pasti banyak godaan, Pak. Banyak godaan, baik iblis yang nyata maupun iblis yang ghaib. Kalau iblis yang ghaib dibacakan ayat kursi ya hilang dia. Kalau iblis yang nyata dilempar sama kursi baru hilang. Ini iblis yang nyata. Makanya isyaratnya artinya dilawan. Jadi artinya ambil batu apa itu? Batu kerikil. Mana batu? Kalau dalam bahasa tarekat ismuzat amalkan. Ya, itu ibarat batunya. Begitu kita menghadapi satu persoalan hidup yang akan membawa kita turun derajat, ingat Allah. Lemparlah Allah, 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 Allah. Kembalilah kepada Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi isyarat-isyarat semua itu. Jadi jangan sampai kita salah pemahaman. Ya. Ada orang nggak mau belajar tasawuf karena itu tadi yang digembor-gemborkan. Siapa belajar waktu pagi, di waktu sore dia bodoh. Siapa orang mau bodoh? Tapi maksudnya tasawuf yang nggak begitu. Bodoh dalam artian merasa tidak punya ilmu. Ya. Siapa orang yang masih merasa pintar, masih punya ilmu, itu justru itulah yang bodoh. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya upaya kita istiqamah. Tidak ada tujuan kita kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Benar kata Pak Ketua tadi. Kalau urusan surga mah itu urusan Allah. Belum tentu juga tunggang-tunggi kita ibadah seumur hidup dijamin masuk surga. Belum tentu, Pak. Surga itu milik Allah. Coba perhatikan ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Perhatikan di sini. Kembali kau ke Tuhanmu. Sudahkah Bapak Ibu kembali ke Tuhannya masing-masing? Ya. Ini khitabnya irji'i ila rabbiki.
kembalilah kau ke Tuhanmu. Mana Tuhanmu itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Kalau bahasanya dalam dirimu, kenapa kamu tidak melihat? Bahasa tasawufnya apa? Aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Nah, Tuhan kita itu yang punya kita sudah tahu belum kita punya Tuhan? Ya. Irji ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhan. Atau dalam sholat, dalam ayat disebutkan aqimis sholat tali zikri. Kamu sholat tuh mengingat aku. Kalau sudah ingat, bagaimana? Jumpa. Nah, sekarang Bapak Ibu sholat, jumpa Allah apa tidak? Jangankan jumpa, ingat aja enggak. Nah, Tuhan yang mana yang akan kita ingat? Seperti apa? Dia tidak laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada di diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kembalilah kau ke Tuhanmu. Kan bapak-bapak kalau berdoa kan selalu kan menyebut Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Nanti kapal Arab doa dulu, ya Allah ya Tuhanku. Nanti bapak kalau doa, ya Allah ya Tuhanku. Nggak pernah ada orang, ya Allah ya Tuhan tetangga sebelah. Kita sudah ngucap itu seringkali, tapi kenal nggak kita Tuhan kita itu masing-masing itu? Bukan berarti Tuhan itu banyak. Saya sering ambilkan saya ilustrasi. Ini mikrofon hidup pakai strom, lampu hidup pakai setrum. Sama tidak setrum yang ada di mikrofon yang ada di lampu? Sama saja. Tetapi si mikrofon ini nggak mau tahu setrum yang ada di lampu itu. Yang dia tahu setrum yang ada di dirinya. Kalau setrum tidak mengalir ke mikrofon ini, si mikrofon ini akan berkata, wahai setrumku, kata dia. Dia tidak pernah, wah setrumnya lampu itu, enggak. Yang dia tahu setrum yang ada di dirinya. Tetapi setrum yang ada di mikrofon dan yang di lampu sama saja. Maka Tuhan itu satu. Tapi ketika kita panggil, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana Tuhanku itu? Makanya disyaratkan ketika jenazah sudah dikubur, itu kan ada talqin jenazah. Ya, apa bunyi talqin jenazah itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jawab dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu kapan ditanyakan itu? Yang diajarkan ketika mayat sudah dikubur di tanah. Lagi masih hidup aja suruh hafal. Nah, ini juga isyarat, Pak. Artinya setelah dikubur, coba tanya itu. Mana tuh kubur? Ini kuburan nih. Jasad kita ini ibarat kuburan. Yang dikubur itu siapa? Diri kita yang sebenarnya terkubur di sini. Sedang terkubur ini, coba tanya. Siapa yang naik? Mungkar sama nakir. Ibarat akal dengan hati. Tanya. Wahai diriku, wahai Pak Ripto, siapa Tuhanmu? Tanya ke diri. Allah Tuhanku. Kenal enggak kau dengan Tuhanmu itu? Nah, baru berpikir kita. Yakin kita. Maka saya katakan bertemu Allah, bertemu Tuhan, itu bukan seperti bertemu kita sama teman kita. Duduk di kursi salaman, cium tangan, ya enggak lah. Bertemu Allah, bertemu paham dengan keyakinan. Ya.
Coba tanya ke diri masing-masing. Ya. Wahai, siapa Tuhanmu? Allah, Tuhan. Jawab dengan lisan yang pasti. Maksudnya keyakinan yang benar. Jangan hanya mulut ngomong Allah Tuhanku. Kau paham enggak dengan Tuhanmu itu? Kan itu, wahai Tuhanku. Ya, nah. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kau kenal belum dengan Muhammad nabimu itu? Ya, nah. Siap ke mana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Kiblat itu apa? Arah. Mana kiblat? Baitullah, ini Baitullah, hati kita ini. Mengarah enggak setiap langkah kita ke hati kita ini? Banyak yang bertentangan, Pak. Enggak berkiblat ke hati. Hati kita itulah Baitullah. Kita akan menghadap ke Baitullah. Itu tubuh kita menghadap Baitullah di Mekah. Nah sekarang Baitullah yang ada di hati kita ini. Berkiblat enggak kita ke hati kita ini? Banyak kadang-kadang perbuatan bertentangan dengan hati nurani kita sendiri. Itu enggak menghadap kiblat itu. Ya, kita mau melakukan ini, tanya, menghadap kiblat dulu. Benar enggak? Terarah tidak? Ini kan enggak, kadang-kadang yang harus dikerjakan begini tapi hatinya nolak. Enggak sesuai dengan enggak menghadap kiblat namanya itu. Katanya Baitullah kiblatku, tapi perbuatannya tidak menghadap ke Baitullah itu sendiri. Nah, nanti akan dihukum. Siapa yang hukumnya? Mungkin nanti dipukul. Perasaanmu sendiri yang akan menyiksa. Pikiran rasa menyesal. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka banyak isyarat-isyarat. Ya, Al-Quran imamku, Al-Quran yang mana? Yang namanya imam diikuti, Pak. Ya, imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Nah sekarang sudah diikuti enggak petunjuk Al-Quran itu? Jangan hanya dibaca saja, dilagu-lagukan, tetapi perintahnya diabaikan. Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Ya, Al-Quran itu petunjuk untuk mengarungi lautan kehidupan ini. Nah, tapi ketika kita mau melaksanakan petunjuknya, nah kita nggak paham pula bagaimana melaksanakan petunjuk, dan banyak betul petunjuk-petunjuk itu. Maka dulu salah satunya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Itu salah satunya saja. Infakkan apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Lalu terpahami oleh kita infak duit 100, 200, 50 rupiah. Ya, kalau keceleng milih yang kecil-kecil. Ya, ya. Hanya itu, bukan itu maksudnya, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Apa yang diberikan Allah pada kita, terutama yang ada di diri kita, sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kembalikan. Qadrat, kuasa kita, qadrat Allah. Hayat kita, hayat Allah. Melihat kita, basar Allah. Mendengar kita, sama Allah. Jangan akui itu punya kita. Kembalikan itu kepada Allah. Kalau sampai mati masih mengaku-ngaku milik, nah itu urusan itu. Ini bukan milik kita kok diakui-akui milik kita. Kita melihat itu pakai basar Allah. Berdiri kita dengan qadrat Allah. Ya, melihat, mendengar kita dengan samanya Allah, tahu kita ilmunya Allah, yang punya kita mana? Nggak ada. Udah diserahkan semua. Ini ngaku-ngaku punya gitu. Punya kuasa, punya hebat, punya harta, punya, ya Allah, itu punya Allah semua, makanya pasti akan ditanya itu, Pak. Ya. Nah, kalau nggak mau ditanya, pulangkan cepat. Ya. Iya, biar masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Ya, apa ditanya lagi? Udah dibalikin semua. Ya, nah, tapi kalau masih diakui-akui juga, nah, tangkap polisi nanti, Pak. Dipinjamin motor, malah dijual. Ini lucunya itu. Nah, tapi itu yang kita nggak paham begitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah.
Mungkin materinya sampai di sini. Kalau ada hal yang ingin kita diskusikan, kita kasih waktu untuk diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menggabung sekalian dengan batas waktu. Kami siapkan 2 pertanyaan. Ya. Jadi silakan yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan 2 pertanyaan. Kalau ada, bapak ada pak? Satu. Yang lain atau ibu-ibu? Yang bertanya ibu-ibu? Tidak ada. Bapak yang lain berarti 1, 2. Silakan pak. Assalamualaikum. Kopi luwak mahal kan? Kopi hitam wajib rasanya. Terima kasih ke bawahnya. Salah satu dari bapak ibu sekolah. Ya, apa yang telah dikatakan oleh Pak Nada dan Pak Sudah, itu memang ada benarnya. Saya membaca debat TV Bukhari dan Muslim. Itu memang manusia-manusianya saja yang memang Islam, minoritas yang memang menyelusup ke dalam Islam. Dan memang bahasa Al-Quran bahasa secara berganda, jadi kita harus pahami dengan Buya telah menggambarkan apa-apa yang ada, memang adanya. Dan saya akui, saya punya saudara di Bone di Poso, punya saudara di Surabaya, Buya diakui di Lampung. Jadi yang katanya miris-miris itu tidak ada. Itu saya tahu dan ketahui ya. Dan insya Allah kita semua adalah istiqomah dalam berguru pada beliau. Saya berguru kepada orang yang bukan akademis, beda dengan berguru dengan orang yang akademis. Saya berguru sebelumnya Buya, maaf, di Tasik, seperti Buya juga non akademis. Tapi bahasanya tidak saya terima dengan baik. Tapi Buya non akademis dan akademis itu adalah lengkap untuk kita. Dua Buya. Memang semua itu coba kita dan mudah-mudahan Buya tetap eksis dalam kehidupan tasawuf. Pergi menakib ke Pondok Arafah untuk di sana tempatnya bersih. Atas jawaban dan keterangan yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya tanya-tanya ini tadi sudah dijawab, kemudian dijelaskan dengan gamblang. Kira-kira itu ya. Nggak bunyi. Apa itu maksud dari ketuaan? Ya, kita ini tidak ada politik-politik. Ya. Jadi tanggal berapa? Tanggal 27 nanti kita ini ada memilih pemimpin. Jadi kira-kira kita tunjuk dulu apa kira-kira kami datang kami pemimpin. Kira-kira supaya pemimpin kita ke depan ini tolong ya kira-kira apa? Ya. Nah, baik, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Memang kabarnya kita akan pilih pemimpin tanggal 27 November. Cuman saya tidak bisa mengarahkan kepada siapa. Ya, tanya sama hati nuraninya masing-masing. Silakan menghadap ke kiblat. Jangan sampai beda arah nanti. Kiblatnya ke sana, yang nyucuknya beda. Ya udah, ngadap ke kiblat aja lah. Ya. Itu saja. Saya tidak bisa mengarahkan karena memang saya bukan ahlinya. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Jadi Bapak Ibu,
Saya pernah dulu ceramah di satu tempat, saya cerita bahwa tarekat yang saya ajarkan ini saya terima dari penguasa Abah Hanom Suryalaya. Abah Hanom mengambilnya dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Barok bin Muhammad. Abah Sepuh mengambilnya dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah mengambilnya dari Syekh Khatib Sambas, ya, dari Kalimantan Barat, beliau jadi mufti di Mekah. Begitu saya cerita langsung nunjuk seorang bapak. Bapak itu termasuk pejabat dan pejabat, artinya orang ngerti. Ya, Pak Ustadz, jangan sebut-sebut ulama-ulama di luar Lampung, cukup di Lampung ini aja. Masya Allah, ini menurut saya kebodohan. Ini kan silsilah tarekat. Dalam tasawuf, Bapak Ibu, tidak boleh kita disekat oleh suku-suku, tidak boleh disekat oleh organisasi, tidak boleh disekat dengan apa namanya, adat istiadat, enggak ada sekat lagi. Kalau sudah masuk tasawuf, yang kita lihat hanya Allah. Apakah dia Muhammadiyah, orang NU, yang lainnya, itu sama saja saudara kita semua. Ada. Apakah dia orang Lampung, orang Sunda, orang Jawa, orang Palembang, orang Batak, semua sama di hadapan Allah. Jadi kita tidak melihat sekat-sekat itu, gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke kajian tasawuf, kita melihat, yang kita lihat hanya Allah. Makanya ada kajian suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang satu dalam banyak, pandang banyak dalam satu. Nah, itu kita mengkaji, karena ini pulang ke Allah begitu. Ini nggak ada hubungannya dengan organisasi, dengan suku-suku, nggak ada. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul yang dia telah terdahulu beberapa orang rasul sebelumnya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi. Maksudnya apa? Melihat sosok Muhammad bin Abdullah yang lahir di tanah Mekah, jangan dilihat dia anak apa bapak dari anak-anaknya. Jangan dilihat dia manusia biasa, lihat dia sebagai Rasul Allah. Kalau kita lihat dia sebagai Rasul Allah, maka bukan hanya untuk orang Arab. Nah, begitu juga kita melihat guru-guru kita. Jangan lihat Syabdul Qadir itu orang Irak. Jangan melihat Abah Hanom itu orang Suryalaya. Enggak itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu beliau adalah hamba Allah yang menyampaikan kebenaran untuk semua. Nah, nih, jadi belajar tasawuf itu menghilangkan sekat-sekat. Tidak ada lagi sekat suku, dia lagi sekat bahasa berbeda. Nah, ini bagaimana kita menghilangkan sekat-sekat tadi. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa lah kita keluar dari sarangnya, Bapak Ibu. Dalam artian kita coba melihat secara keseluruhan. Nah, jangan lihat ya hanya segelintir-segelintir saja. Nah, semua manusia ini sama. Ya, saya pernah sering contohkan ini misalnya Aqua. Ya, ini ada Tripanca, ada Aqua, ada lagi Grand, macam-macam merek, ada 10 botol itu. Ya, mereknya macam-macam, bentuk botolnya juga beda-beda, ada yang gelas, ada yang botol. Nah, sekarang kita ambil Aqua ini, kita buka, masukkan ke dalam ember. Satu, ambil yang kedua, buka masuk dalam ember. Yang seluruhnya kita buka masuk ke ember. Kira-kira setelah berada dalam ember, masih bisa dibedakankah mana air yang dari Grand, mana yang dari Tripanca? Enggak lagi kan? Nah, itulah tasawuf. Ya, ketika sudah masuk ke dalam ember tadi, tidak ada lagi Grand, tidak ada lagi Tripanca.
Tidak ada lagi yang namanya aku, semua sama semua. Makanya ada istilah dalam ana anta wa anta ana. Ini martabat alam, ana anta. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi kalau kita menjelekkan orang lain sama dengan menjelekkan diri kita sendiri. Wow. Ya, kalau kita tanya menyusahkan orang lain sama dengan menyusahkan diri kita sendiri. Ya kenapa? Karena kita sudah kembali ke yang satu itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita berharap mudah-mudahan pertama jaga kesatuan. Ya, kita sama-sama Porja 5 sih beruntung kita ada Porja 5 Pak. Ini bukan kita untuk mensekat-sekat untuk mengelompok-kelompok, bukan. Porja 5 ini bagaimana menyatukan umat ini. Ya, bagaimana memakmurkan masjid. Ya, supaya masjid yang bagus banyak jamaahnya. Jangan sampai masjid yang bagus tapi jamaahnya nggak banyak berisi begitu. Nah, ini Porja 5 ini tujuannya untuk memakmurkan masjid. Jadi bukan untuk mengelompok-ngelompok, bukan. Ya, jadi kalau ada yang sumbang-sumbang tentang Porja 5 supaya kita jelaskan, supaya kita kanterlah. Kita tujuan kita ada Porja 5 untuk memakmurkan masjid. Nah, mudah-mudahan ya Porja 5 ini bisa menjadi wadah untuk memakmurkan masjid di Bandar Lampung ini khususnya. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita ada organisasi Porja 5 ini dan kita dukung bersama. Nah, makanya ya ada Porja 5, kemudian ada Arafah itu ya untuk mengisi. Salah satu isinya itu adalah zikir. Maka setiap kita pengajian subuh diusahakan zikir. Zikir itu jangan dilihat dia perbedaan-perbedaan pendapat, Pak. Bukan. Zikir itu kebutuhan semua orang. Ya, membina diri kita ini supaya bisa berzikir. Sebab ruh kita itu zikir terus. Cuman karena tidak terarah dengan tubuh, maka tubuh ini menjadi berdosa. Nah, ruh kita itu kan zikir terus. Semenjak dia ada di tubuh, zikir terus. Perhatikan jantung kita berdetak. Kalau kita dengar dengan telinga zahir kan dak duk dak duk dak duk. Cuman itu. Coba dengar dengan telinga batin. Apa zikirnya? Allahu Allah, Allahu Allah. Kata jantung ini. Jadi selama-lamanya dia zikir terus. Cuman tubuh ini tidak mau mengimbanginya, akhirnya berdosa. Makanya diajar dulu tubuh ini supaya mampu dia mengimbangi ruh kita tuh zikir. Nah, dipaksa dulu. Maka dipaksa Allahu Allah sebut. Tapi setelah terbiasa dia bersama-sama, kita tinggal mendengarkan saja dia berzikir. Jika nafas juga begitu. Awal mulanya kita paksakan hu Allah itu zikir nafas. Tapi setelah dia terbiasa, tubuh ini sudah menyatu dengan ruh kita, kita hanya memperhatikan, mendengar saja dia berzikir sendiri kok. Nah, itu. Nah, cuman karena tubuh ini nggak ngerti, nggak paham, maka dia berdosa. Maka Allah perintahkan itu, wazkur rabbaka fin nafsik itu. Ya, sebut nama Tuhan pakai hati, supaya bersama-sama jasmani bersama rohani. Maka ada syariat, ada hakikat. Hakikat urusan rohani, syariat urusan tubuh. Nah, bagaimana supaya menyatu begitu? Ya, makanya saya bilang Islam, iman, ihsan itu satu kesatuan, tidak boleh diparsial. Ya, Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Ya, jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Apalah artinya kulit yang bagus kalau nggak ada isi? Apalah artinya isinya bagus, kulitnya bagus, tapi nggak ada rasa. Nah, maka payah badan, hati susah. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita jaga, mudah-mudahan Porja 5 ini semakin lama semakin membesar. Ya, sehingga jamaah masjid masih makin banyak. Ya, kita doakan Pak Ketua mudah panjang umur, badan sehat jasmani dan rohani. Begitu juga semua pengurus dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaudiuka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, bila mana ingin berlanjut dengan materi ini, mohon dapat hadir kesempatan besok pagi di masjid kita, Masjid Al-Ahmad, sehingga baru bagus sebelah C8 masuk di kemudian lagi. Kita akhiri kerja Ya, makasih Bro ya. Jazakallah Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya, dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.